from Indonesia, Anup Satrio Wibowo. Jadi, tolong aku, bimbing aku, ben aku sudah jadi kebanggaannya anak-anakku. Titik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, hari ini kita home studio bersama dengan seorang yang seringkali menyebut dirinya Blantik Bedilas, yaitu Mas Anup Satrio Wibowo. Beliau ini sudah malang melintang di dunia perbedilan, bahkan pernah menjuarai di event SEA Games tahun 2019 dengan meraih medali perunggu. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan beliau dengan situasi kita yang berada di pandemi saat ini. Alhamdulillah sehat Mas Agung, Mas Anup. Alhamdulillah sehat. Orderan bagaimana, lancar? Orderan masih lancar walaupun agak menurun ya, karena situasi pandemi juga berdampak sekali. Oh begitu ya. Tapi jenengan masih tetap konsisten di dunia perbedilan apapun situasinya, Mas. Untuk saat ini masih, pertama karena suka, gitu. Nek wong seneng itu kan tetap bertani dulu, Mas. Itu didasari dengan seneng dulu. Untuk saat ini, nek kalau bisa campur aja Mas yo, ngomong Jawa ya, apa ngomong desa kok. Oke. Ngomong bahasa Indonesia ini mesti ya. Siap. Jadi untuk saat ini isih Mas masih menggeluti dunia perbedilan. Ya. Untuk lomba-lomba bagaimana, Mas? Untuk lomba-lomba situasi pandemi seperti ini. Di pandemi saat ini untuk 2 tahun terakhir itu mungkin yang saya ikuti baru 6 atau 8 event, baik jurnal atau event-event nasional lainnya. Karena adanya pandemi ini kan pemerintah juga membatasi mobilitas masyarakat atau membatasi kerumunan masyarakat. Jadi banyak sekali event-event yang sudah terjadwal dengan baik di daerah-daerah itu karena pandemi ini akhirnya menjadi batal atau bahkan di cancel, tidak dapat izin ya, karena itu memang situasi yang seperti ini ya kita harus mengikuti, Mas. Oh gitu ya. Jadi hanya beberapa event saja yang bisa diikuti oleh Mas Anup gitu ya. Terutama untuk kejurnas. Untuk kejurnas. Ya, saya berusaha untuk tetap mengikuti kejurnas kalaupun ada, karena kejurnas itu buat saya adalah satu kompetisi yang levelnya tertinggi di Indonesia. Jadi semua atlet terbaik dari berbagai daerah kumpul. Jadi kita memang lebih, istilahnya kalau bisa dibilang itu lebih bergengsi lah. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Mas. Menurut Mas di situasi seperti ini, kira-kira adakah yang format menurut Mas Anup agar lomba ini tetap bisa berjalan? Ini bisa tidak, Mas? Bagaimana? Agak susah ya, Mas, karena pandemi ini kan tidak semua daerah ada level-level tertentu tuh sebenarnya. Ya, jadi seperti daerah A atau mungkin Rembang ini agak kuning. Ya, mungkin zonanya zona kuning sudah mulai, karena sudah 2 hari ini aktivitas anak-anak kita sudah mulai untuk sekolahnya, tapi di daerah lain kan belum boleh. Oh iya, jadi belum serempak. Ya belum serempak, jadi masih sulit, Mas, untuk
untuk bisa mengatakan solusi yang terbaik untuk event. Kemarin ada beberapa event itu pun dibagi. Akhirnya ya bisa mas online. Bisa dengan format ya, online. tapi memang sangat dibatasi sekali. Contoh kemarin ke Jurnas Anniversary yang 3 hari yang lalu lah baru selesai, mungkin saat ini masih berlangsung. Itu kan ada beberapa kelas yang tidak dipertandingkan dengan alasan karena mengundang kerumunan lebih banyak. Oh gitu, untuk tipe kelas tertentu. Iya, contoh BR, multi rank BR kan, dia mengundang kerumunan orang lebih banyak, gitu loh. Antisipasi mungkin dari Perbakin Pusat, ya memang harus kita ikuti, walaupun dari satu sisi untuk kelas multi rank metal silhouette ditiadakan, gitu. Tapi ya mau nggak mau kita harus bisa menerima itu mas, karena kondisinya memang seperti ini. Nah, Mas Anung sebagai atlet, kalau mengikuti event online seperti itu rasanya bagaimana mas dibandingkan dengan beda mas? Jadi rasa apa ya? Sensasinya jelas berbeda. Gitu ya? Terus kualitasnya pun berbeda karena online itu diselenggarakan di berbagai daerah. Oh gitu ya. Dan situasinya pun daerah A, B, C, D itu belum tentu sama kondisional saat itu. Berarti juga ada syarat tertentu di daerah yang boleh. Contoh nih Rembang. Ya. Rembang kan kalau mau menggelar online seperti kemarin, itu satu harus didampingi juri nasional yang sudah bersertifikat. Kemarin kan Blora ada karena ada Mas Rudi. Gimana kemarin saat ada online saya tanyakan ke beliau, Mas Rudi, Blora gelar nggak? Ternyata Blora nggak gelar mas. Situasi pandemi di Blora kan mungkin jauh lebih agak kondisi justru kondisi Rembang malah kalau saya lihat mas infonya. Tapi ya udah nggak apa-apa, berarti kan kemarin akhirnya aku ke Semarang. Sebenarnya aku ke Semarang kemarin notabene itu untuk anak-anak, untuk lihat sama Sina. Jadi sebenarnya ini anak-anak ini Mas Anung berusaha untuk kaderisasi begitu mas ya? Ya harapan saya mbak menawa apa ya? Mengikuti jejak orang tua gitu. Siapa tahu mereka bisa memberikan prestasi. Mengikuti jejak bapak mas. Lah menurut jenengan kira-kira anak-anak bagaimana mas? Potensi banget dalam artian mereka punya skill gitu ya. Skill itu kan akan baik apabila mereka terlatih dengan baik. Gitu. Skill itu bisa menjadi baik karena mereka terlatih. Kita bisa itu karena kita terlatih. Nah, terlatihnya itu kan ada beberapa faktor mas, gitu loh. Apalagi cara melatihnya gimana, cara mengarahkan mereka itu gimana. Dan pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan itu, jelalai, saya bisa memberikan itu ke mereka, walaupun secara berlahan proses. Bisa memberikan pengalaman-pengalaman sebagai bekal gitu. Jadi, yo jelalai mereka itu dimentori oleh orang Bapak Dewi. Begitu. Wah, namun sayang suasananya yang kurang mendukung ya mas. Yang mungkin tidak terjadi pandemi seperti ini, mungkin mereka akan bisa belajar atau mendapat pengalaman lebih banyak lagi di event-event yang diselenggarakan. Karena anak-anak itu harusnya mereka itu merasa beruntung sekali loh, untuk Sinar Bintang itu. Kenapa? Mereka diajari oleh orang-orang oleh bapaknya sendiri. Bapaknya sendiri satu. Yang pelaku. Langsung. Itu pelaku langsung. Aku biyen. Ayo. Ngawali karir, kau mesti ngajari mas. Gitu ya? Iya. Dulu pasti karena ada seorang hunter pasti. Iya. Berburu pasti. Biasanya kan aku biar itu saya dan kameramen Mas Agung juga dulu. Pembulang mania. Hampir setiap hari iku mesti lu ngalas. Berdil, waktu itu hampir 2 tahun lah.
awal karirku ya Mas, bukan karir sih. Kok karir kita kok kayak awal sepak terjang. Awal mulai ikut kompetisi itu sebenarnya ada salah satu seseorang Mas yang membuat saya melirik, bukan melirik sih, akhirnya tertarik ingin terjun ke dunia jajal perlombaan. Biyen niku nomor 1 Mas, nembak berbuku itu luwih angel daripada nembak monte opo piti-pitian. Begitu kan ego seorang hunter atau wong hunting itu gede banget Mas. Itu loh, omongannya sekolah itu, angel bedil mana wong awake dhewe ngos-ngosan nggalas ini. Iya. Ya toh? Kita sendiri pasti juga itu, karena aku dulu merasakan hal seperti itu. Tapi ternyata saat kita sudah mulai terjun ke lapangan, luar biasa Mas. Karena kita tidak bisa menggunakan unit seadanya saat kita pakai unit hunting. Harus berarti ada. Kalau saya punya kecil hunting gitu Mas, terus saya ingin lomba matching itu nggak bisa. Bisa, tapi tidak bisa optimal. Oh gitu. Bedanya. Waduh, wah guys, mentok dengan alat ini Mas Agung. Aku melu lomba pertama kali ku ya. Orang yang bukan mengajak sih sebenarnya. Beliau itu Pak Eko Budi. Pak Eko Budi dulu biyen kuwi orang mana Mas? Orang Blora. Orang Blora. Kapolsek Lasem. Oke. Eko Budi sekarang kalau nggak salah menjadi Kabakren di Polres Lembang. Iya. Anaknya aku lari melati pokoknya Mas. Ngerti aku anaknya. Nah, tahun 2016 November kalau nggak salah itu event di Blora pertama kali. Nah, Pak Budi beliau itu nyilih bedelku hunting. Karena spesifikasi saat itu neng Rembang unitku itu paling bagus. Dianggap yang paling memenuhi syarat. Iya, gitu. Mungkin bukan Rembang mungkin waktu itu ya, mungkin Rembang Blora unitku yang paling bagus spesifikasinya loh Mas. Iya. Karena sudah pakai laras poligon waktu itu, larasnya impor, regulatornya juga Ninja waktu harganya masih 2,7 juta. Pokoknya wes wah gitu ya. Dan memang akurasinya memang bagus. Cuman kan beliau itu mantan atlet dulu, mantan atlet 10 meter. Terus pengen jajal malu yang Blora. Bedel itu digawa di sini. Aku pengen ngerti, akhirnya aku budal marang Blora Pak sudah motor zaman dia. Pengen ngerti sih acara lomba nembak itu kayak apa. Berarti saat itu Mas Anu belum ikut ya? Belum. Budal aku arep melu delok kondisi kok ning kono kaya apa ceritane ngono lho. Terus akhirnya saat domain ketemu karo kanca-kanca Facebook, kita kopdar di situ. Delok nembak waktu itu nembak monte nih kalau nggak salah. Monte 12 mili. Jarak 41 meter. Tapi gampang Mas. Iya. Gampang ini 47 meter. Tembak ambil lungguh, gitu, disonggo bedile, dan mesti mampu. Pak Budi, apa waktu itu ceblok, udah itu nggak salah. Dari keseluruhan berapa dari monte? Kalau nggak 6-7, aku lupa antara 6-7 monte dari 10 monte. Cuman yang juara itu 9, 8 kalau bilang. Waktu itu yang juara Mas Haji juara. Nah, aku mulai jajal. Saat itu juga ya? Saat itu juga yang belum pernah sama sekali dia caranya nembak bedras waktu gue Mas. Berarti belum ada kertas saat itu Mas? Belum ada lesannya. Soalnya Mas sudah ada? Ada lesannya sudah ada waktu itu. Nembak monte, leng 2 tiket jajal, tanganku geder Mas. Master ternyata pernah mengalami seperti itu juga ya. Asli, makanya kalau ada teman-teman hunting, aku ini pelaku hunting, ya toh. Biyen aku nembak mano. Tidak menurunkan harga martabat seorang. Karena itu historis. Gendo BR gitu. Itu awal mula loh. Wong bayi iso mlaku kok tangi kok. Iya betul. Iya toh. Jadi makanya nembak di buku. Aku biar itu hunting ya Mas, hunting gue
sedina budal isuk ngantek sore mungkin untuk 20-30 iso. Temenan, biyen bojoku sampai kalau budal lanting biasanya setengah loro. Ya, spotku ganti-ganti ya, ngerti spot aku. Mbak buku, ada manuk ini. Oh iya, saya pernah dengar. Katanya pernah menjual hasil buruan juga, Pak ya. Pernah. Saking akeh waktu itu. Lho temenan iki. Lah apa sih? Gue belanja, Mas. Gue belanja. Itu menarik sekali ini. Ngobrolin kita. Monggo. Asli, dulu itu ada kok saksi hidup istri saya, bujuku. Itu mergo apa? Aku anggar bedel gue kan untuk aku 10 olah. Tak kena saking blengerku mah. Tapi karena aku jak seneng bedel ya bun. 3 hari sekali mesti budal aku. Kita ayam malas kuwi ya. Sambil biyen kuwi mungkin misalnya kok freezer nggak entek. Kita budal untuk akhirnya tak kena wong-wong tonggo-tonggo. Apa? Tak iku nih. Tak Masa ungkep. Betul. Bulan yang gelem dijual sisi piro ya, Bang. Tapi enggak berapa lama, cuman piro ya, mungkin 1-2 bulan. Kalau sekarang ini kan senapan angin peruntukannya tidak untuk Ya, nah berburu, Mas. setelah tahu aturan yang benar, saat kita sudah mengikuti, sudah paham aturan yang benar, ternyata senapan angin itu memang tidak boleh untuk berburu. Akhirnya Tapi pemerintah itu sebenarnya memberikan kelonggaran. Karena apa? Karena banyak sekali pengrajin-pengrajin senapan angin di Indonesia itu yang menggantungkan hidupnya dari pengrajin senapan angin. Dan tidak semua produk-produk mereka itu bisa digunakan untuk olahraga. Yang notabene memerlukan beberapa spesifikasi khusus yang berkualitas. Contoh ning Pare, gejluk gitu, ning Blitar, mungkin gejluk Blitar, Pare, terus di Bandung. Mereka kan pengrajin home industry toh. Kalau dilarang, kalau pemerintah itu tidak memberikan kelonggaran atau toleransi, gak bakalan orang bulanan gede. Tapi yang merusak dan akhirnya sekarang terbit larangan-larangan berburu di daerah, ono perdes, ono perbu, yaitu karena kita sendiri, karena kita terlalu vulgar untuk memposting hasil buruan. Sebenarnya itu tidak boleh. Boleh kita berburu tapi menang-menang banyak. gitu. Kalau bisa jangan sampai diposting di medsos begitu, Mas ya. Nah, kita nikmati. balik meneng kompetisi awalmu. Oke, siap. Balik meneng kamu. Saat aku bedel nembak. Arep gue bedel tak ada kayak neng gini meja. Itu pressernya sudah kerasa, Mas. Awak dhewe ku ngewel. Ternyata saat kita dilihat banyak orang, kita kalau tidak bisa mengendalikan tekanan mental, kalau mentalnya belum terlatih, dobol gak bakalan bisa. Terus jelas beda sekali dengan Menembak ya, tele ku gak gelem meneng. Kan dulu gitu. Menengnya wong nek ternyata kan enak menengnya. Iku gak gelem ngomong. Tahu mangan iki niku ning jam kau. Mbak iki mbak opo ngomong itu. Mbak tuh gak kena. Waduh. Mbak ning ya jon. Sampai rong tiket. Sampai aku mau tuku tiket meneh mergo apa isin. Bedelku wis larase poligon. Akurasine wis sak jendikan waktu itu. Jarak 40. Pak Budi iso nembak waktu itu. Berarti saat itu belum berhasil, Mas. Ya. 2 tiket, 20 kali tembakan, orang nyeblokke sama sekali, satu biji. Tidak mengenai target. Tapi setelah waktunya selesai, tak jajal, ceblok, pengkulu, loh kena. Ternyata Wah, iya. saat kita sudah dihadapkan dengan waktu, gitu. Nah, mental kita belum terlatih dengan itu. Contoh kalau biar konco rembak, ono iki cerita koncone dhewe. Iya. Cuma rata sebut. Sampai melu labren yang bloro iki. Lho serius iki. Mungkin nek engko ndelok salah di sini konco sing ndelok ngerti asem anu ngono wae.
Tapi ini serius, tenanan ini. Inisial. Wah, mana bedil wong iku, bocah iku. Kanca-kanca cedak, teman kita sendiri, kanca cedak juga. Nah, melu latber ning Blora waktu itu. 3-4 tahun yang lalu. Iya. Aku waktu itu melu latber untuk juara loro, bukan juara siji. Dia jajak. Neng gini meja ngaku bedil. BR Mas. BR. Kowe ngerti kaos iki, Mas? Ini sampe geder. Kayak ini Karena dia tidak bisa menahan rasa grogi, ya toh, rasa ndredege awake sampai kaos ini geder ngene. Ketara, aku mei. Kanca-kancaku sampai guyu. Dadi tangane dubah-barang. Padahal dia bedel lho, sewikile ngawur. Oh itu kono, tapi oke lah, ini hanya banyolan, tapi banyolannya mendidik loh. Iya, gitu. Ternyata saat kita belum pernah sama sekali turun di hadapan orang banyak, walaupun kita hanya sekedar duduk di depan dan dilihat banyak orang di belakang, kita tuh selalu kekewa loh. Apalagi kita melakukan aktivitas yang itu memerlukan skill kita. Bayang loh. Ngambil ini. Lah itu kira-kira bisa hilang caranya bagaimana? Ya, nah ini terbang, untuk tips menghilangkan mental dan melatih mental itu pertama satu, kita punya pertama kita harus melatih skill dulu. Gitu. Kita terlatih untuk skill dulu. Skill kita sudah terlatih. Gimana cara kita menghadapi tontonan banyak orang, cemoohan orang, yaitu bulian orang. Nah, kita pasti akan menerima itu nantinya. Gak kita sak suntingan, jeblok telutok, ya toh. Neng hatiku rasanya mak wisin, tapi ya bisa. Nah, kita harus pertama harus bisa terlatih dulu. Mental itu akan kita tidak akan bisa menghilangkan mental. Mental itu pasti akan terbangun dengan sendirinya. Terbangun dengan proses. Karena apa? Karena kalau mental wes toh sekrenge apapun dia toh, sakrenge wong. Tapi nek dia dihadapkan banyak orang, saat dia diinterogasi, dia pasti karakter orangnya akan tegang. Itu kan mental bis. Tapi saat contoh pengacara, gitu, pengacara itu kan mentalnya luar biasa karena mereka dilatih untuk itu. Sama dengan penembak. Seiring berjalannya waktu, satu kemudian Mas Anu menjuarai event-event dan pada akhirnya ada medali di sini nih, Mas. Ceritanya luar biasa, Mas. Cerita mungkin ada pihak nanti yang akan apa ya? Akan merasa orang tak kagum. Nah ini pertanyaan saya pribadi, Mas Anu ini dapat ini dalam batinnya sudah merasa puas sekali atau bagaimana? Pertama satu. Aku semelu si game itu gak nyongko. Oh gitu. Iya gak nyongko. Kelasnya anu baik. Atlet ora atlet dari aku saat tidak melu si game. Saya tidak merasa atlet, Mas. Gitu. Saya tidak merasa atlet. Kenapa? Karena saya itu tidak dilatih. Yang otodidak. Bener-bener aku itu isoku ya belajar dulu gitu loh. Ikut kompetisi kuwi 6 event, baru event ke pertama Ambarawa, Malang, Temanggung, Jepara, Tegal, Purworejo. Ceritanya 2019 awal bulan Maret April lah. Sailingku yo, yang saya ingat bulan-bulan itu. Terus ada salah satu saya dapat info dari Pemprov, dari salah satu teman yang pengurus Pemprov waktu itu. Dia bilang, "Nung, Deos, kita ono seleksi lho iki. Seleksi apa musik game? Seleksi apa iki? BR. BR apa selain meter?" Wah, aku semelo ora. Dia ada pertanyaan langsung, kenapa saya langsung otomatis mempertanyakan itu karena saya berada di wilayah Rembang yang saat itu belum punya pengcapnya Perbagin, wajar loh. Tapi itu jadi satu celah maksudnya.
Iya, aku tanyakan itu. Iku gampang. Itu saya ini koncoku Semarang mau. Terus ceritanya gini, saat ada saya diberikan satu undangan atau kertas ini dikirim langsung ini. Formulir untuk diikutkan selekda. Nah saat itu aku yo beli pesenga, kenapa sih Pengprov sampai bela-bela ngirimi aku, kalau bisa dibilang bahasa kerennya itu wildcard ya. Wildcard. Wildcard itu berarti mendapatkan satu kesempatan untuk mencoba ya, tanpa ada seleksi di daerah itu, karena memang Rembang saat itu cuma aku gitu. Nah ternyata mereka mengamati aktivitas saya saat ikut kompetisi itu mulai 2017 saat saya podium kok ono Rembang Jateng ki sapa wonge, Rembang Jateng. Ternyata mereka memantau. Matur nuwun banget aku ternyata. Gitu. Dan saat itu pun saya belum dikenal karo wong-wong Rembang. Kalau komunitasku mungkin ya. Di klub sendiri. Klub sendiri ya, mungkin banyak yang, tapi untuk masyarakat apa meneh Pemda ya apa. Koni aja belum tahu. Nah, cerita waktu itu saya dapat berkat undangan untuk ikut seleksi SEA Games. Nah, saat itu ada beberapa keberatan dari teman-teman rivalitas dari kabupaten lain. Ya itu hal yang sangat wajar mereka ajukan. Kok kenapa Anung bisa ikut selekda? Dari segi prosedur. Iya, administratifnya karena Anung itu kan nggak punya Pengcap, gitu loh. Bahkan klub aja waktu itu lagi dibangun, klub silver dah. Jadi klub silver lagi dibangun. Kok bisa langsung? Ternyata mereka memberikan satu paparan, memberikan satu alasan yang sangat logis dari Pengprov. Nah, aku ngundang Anung, dia itu 2017 sampai 2019 ini hampir 20 bahkan puluhan kali juara BR 25 yang notabene kelas ini nanti yang akan dipertandingkan di SEA Games. Makanya saat itu jenengan disebut sebagai petembak independen itu Mas. Independen. Gitu loh. Ada salah satu aku diliput koran Mas saat aku lolos itu waktu itu. Karena tidak bernaung dimanapun dianggap seperti hanya itu. klub silver, dan saat itu klub silver pun belum bernaung di Pengcap manapun, hanya struktural komunitas. Oke, akhirnya karena paparan alasan dari Pengprov itu masuk akal banget. Oh ya wes, memang karena realitanya memang seperti itu. Aku 2017 sampai 2019 itu ya itu loh medali-medali ya, piagam podium karo medali-medali itu mungkin hampir 35-40 podium. Ya singkatnya berarti Mas Anung masuk SEA Games karena jalur prestasi. Iya, jalur prestasi. Nah, sekolah. Akhirnya budal nang Semarang selama 3 hari delalai aku entuk peringkat 1 saat seleksi itu. Seleksi tingkat provinsi. Nah, dari 5 terbaik setiap provinsi se-Indonesia kita dikumpulkan lagi, diseleksi lagi di Seleknas Senayan selama kurang lebih 1 minggu sampai 10 hari aku dari seluruh Indonesia. Jadi 5 kali 30 provinsi lah, jadi katakan seperti itu, hampir 150-an atlet pilihan yang terbaik dari setiap provinsi diseleksi maneh. Diambil 8 terbaik. 8 terbaik. Akhirnya diberangkatkan, Bro. Akhirnya belum, itu seleksinya masih lama. Masih suwe, Mas. Nah, saat aku mulai seleksi arbudal, aku sowan yang gini koni. Dan Pengprov pun ngasih saya rekomendasi yang sangat simpel dan itu legal. Mas Anung, awakmu cukup minta rekomendasi dari KONI untuk berangkat ke Selekda Semarang. Simpel toh? Kalau kamu sudah diberikan rekomendasi dari KONI, berarti kamu diakui bahwa kamu putra Rembang yang akan mengikuti seleksi Pra-SEA Games tingkat provinsi. Sah. Aku njaluk karo Hendi nggak salah waktu itu. Aku ngeterno Hendi.
dikai. Nah saat itu baru Koni Ini Rembang atlet. nembak. Lu masa sih mas? Aku karo gue piagam. Lah niki Pak piagam ku akhir. Jutaan kali. 60-an mungkin piagam dari Kejurnas, kejuaraan daerah sampai kabur tak hitung ya. Pun banyak sekali. Nah itu terus tak kira arep maro Jakarta biasa yo ora. Wais. Biasa mas. Tapi Iya. akhirnya dikai sanggung aku pas Kejurnas. Aku jaluk tapi kawan-kawan aja. Gak apa-apa. Lumayan nanti ada. Ya nggo 4 bis. Nah, itu budal Jakarta dikasih restu Koni Rembang. Saat itu belum ada perbakin Rembang mas. Belum. Tapi karena adanya peristiwa mengalami masalah Mas Anung seperti itu, akhirnya teman-teman tergerak untuk Perbakin Rembang itu terbentuk saat aku arep budal sikit. karena mengingat kebutuhan atlet, Ya. wah ini harus segera dibentuk. Jadi liga-liganya seperti itu, tapi itu suatu perjuangan. Oke. 8 besar masuk, kita masuk pelatnas, diseleksi lagi, di setiap kejurnas harus ikut sampai 6 bulan kalau nggak salah aku keluar pelatnas di Senayan. Nanti pelat-pelat dari 8 orang itu terdegradasi, yang terbawah terdegradasi, yang kedua terdegradasi. Lalu aku masih bertahan sampai akhirnya penentuan itu skor yang terakhir 3 orang kelas LB, 3 orang kelas HB. Lalai aku cek melok, cek kartu. Kalau duit orang nyonggol lah aku bisa mulai. Mohon maaf Mas, ini saya kan dan mewakili teman-teman juga merasa Mas Anung ini seharusnya mungkin bisa lebih lagi dari perunggu begitu Pak. Wah, perunggu loh. Jadi ada ceritanya Mas. Gitu. Jadi sebenarnya satu, aku rodok, kalau orang Jawa itu bisa dibilang rodok, wongnya rodok gablak. Serius. Aku dewi. Sampai pelatih saya itu, walaupun beliau itu tidak mau disebut pelatih, Pak Dindar itu orangnya luar biasa. Pak Dindar itu yang mendidik kami, yang melatih kami saat pelatnas selama 6 bulan full kita di Senayan. Ya, dia adalah sosok yang sangat-sangat luar biasa buat saya. Mungkin buat tim. Nah, saat itu karena pertama beliau tidak mau dianggap pelatih. Pak D, pelatih siapa? Oh, siapa anggap kau coba. Nah itu, jadi kedekatan. Nah, saat itu scoring terakhir kan saya pakai unit, salah satu unit brand, ya toh, Indonesia lokal waktu itu. Nah, aku sudah dikasih tahu, istiweling genung, bedilmu, dol wae ra apa-apa, tapi nek wis mulai sikil. Itu yang bilang Pak Indar. Pak Indar Memberi saran sama Mas Anung. Iya, saat saya lolos karena skorku waktu itu sangat kontinu banget. Skor itu pakai saat pelatnas dan scoring pelatihan di Senayan itu bagus rata-rata. Istiweling, dong, begini gua jadi didol, gua harus mulai sikil. Tapi tanpa sepengetahuan beliau waktu itu. Berarti murid nakal lagi. Orang manut guru nih. Bedilku yang saya pakai untuk scoring terakhir, itu wis di DP wong. Aku kan nggak punya unit andalan waktu itu. Sampai hilaf tergoda menjual, orang ceritanya berapa masih? Jadi bukan kalah ya. Nah gini, dari basicku kan juga seller. Ya toh, kalau bahasa kerennya Indonesia gue seller, tapi nek wong Jawa kan belantik aduk. Di samping aku ikut kompetisi, akhirnya aku juga karena dari belantian bedel itu saya bisa dapat berkah, dapat rezeki untuk kebutuhan keluarga, dan alhamdulillah puji Tuhan juga karena kita sudah memahami seluk-beluk senapan,
kita sudah bisa memberikan satu pembuktian yang sangat real di lapangan. Kita juga sudah dianggap sebagai atlet waktu itu toh. Trust, kepercayaan teman-teman publik di komunitas seluruh Indonesia itu begitu besar ke saya. Ya toh, akhirnya Mas Anong aku pesen unit, Mas Anong aku pesen unit. Oke siap, tapi nunggu ya. Itu saya layani dengan baik. Dan salah satu itu unit yang saya pakai di skor yang terakhir. Karepe Pak Dindar, unit itu dolen, nek wis mulai si game. Tapi tanpa sepengetahuan beliau, 1 minggu sebelum saya pakai untuk scoring, unit itu sudah di DP teman rekan dari Sulawesi Tengah kalau nggak salah. Harganya itu 20. Saya dengar saat itu kan Mas Anung itu menerapkan konsep saya dengan gaji apapun harus bisa begitu Mas ya. Nah, itu kan untuk memberikan satu apa ya, sugesti buat saya pribadi, jangan sampai saya itu hanya tergantung di satu unit. Oh gitu. Selama kita sudah bisa memahami, sudah bisa menguasai teknik, sudah bisa menguasai mental yang baik, sudah bisa mengatur ritme nembak yang baik, mau dikasih unit apapun itu, kita pasti akan bisa menguasainya dengan baik, dengan waktu yang singkat. Nah, itu terbukti, bukannya saya jumawa atau sombong loh. Nah, saat unit itu tak jual, sebenarnya aku sudah unit pengganti. Ternyata 3 minggu sebelum aku berangkat SEA Games, berangkat ya di Filipina, 3 minggu sebelumnya itu unitku trouble. Aku stres itu, asli, sudah fake. Kita harus berangkat, unitku trouble sebagai pengganti unit yang tak dulu. Tidak seperti yang diharapkan. Iya, aku agar latihan ukur ngomongnya di Pak D. Terus neng hotel, aku mau neng kamarnya Pak D. Pak D, unit pripun kalau buat nyerah. Tenan itu, wis nyerah wis. Lha teman tak kira wis nyerah. Ya wis, nek wis nganu iku budhelmu lebok harkis. Simpen aja mok tokno meneh ning lapangan. Ya Pak D, lah ngangge napa? Wis to, gampang. Ternyata naluri seorang pelatih sudah tahu. Dalam 1 minggu aku dibiarkan. Karena situasinya mendesak, Pak D punya inisiatif untuk sudah mempersiapkan unit untuk aku tanpa sepengetahuan luar biasa. Wah, itu sifu kan. Nah, saat aku 1 minggu itu aku latihan pertama, sewenang aku dia kira, wah mas iki serius karena bedil sing tak arep tangguh mau tak nggo latihan itu skornya dhuwur banget 248 konsisten yang Senayan lho iki angin. Sesuk tak nggo kok welek 242. Waktu itu kan mulai kemerungsung, ya tau unit iki arep tak nggo 3 minggu arep budal, unit trouble, bayang loh. Dan saya menjadi harapan merah putih loh waktu itu. Neng kene aku neng hotel itu sesuk tak dandani kena tanggul latihan 3 kali tembakan elek meneh. Terus akhirnya aku nyerah, dikasih 1 unit sama Pak D. Brand luar negeri ya? Iya unitnya. Oke. Jadi unit P70. P70. Aku harus adaptasi lagi awal dengan unit yang baru, yang notabene karakter penggunaannya itu berbeda dengan unit yang sering saya gunakan. Aku sampai 3 hari itu diguyur konco-konco lali, ini lepas karena tidak terbiasa dengan kanan kiri. Tapi karena aku merasa harus bisa, dan itu merupakan salah satu tanggung jawab saya bahwa karena itu keteledoran saya, ngerti unitku tak dol, aku skor yang mau, aku bilang kayak Pak Dio, telo gue. Akhirnya sampai sekarang populer telo godok itu Mas? Oh sejarahnya itu. Telo godok, kenapa saya? Wah ini cocok buat judul di Facebook atau media sosial saya itu dengan sebutan telo godok itu buat koreksi saya. Oh, gitu ya.
bahwa saat itu saya itu pernah mengalami hal yang kurang harusnya tidak boleh dilakukan oleh atlet nembak seperti saya. Unit yang sudah digadang-gadang oleh pelatih sudah mempunyai sugesti yang baik dengan unit itu, sudah dikasih pesan jangan dijual karena sudah di DP mau nggak mau, padahal unit itu wes mau tak cancel, Mas unitnya nggak jadi tak jual nih, belum masalahnya gimana komentarnya, saking dia nggak mentolong dulu aku kalau hal itu terjadi. Itu aku tentang intinya orang ngopus dan guru itu ini tak kalau di sini belum ya, ada satu lagi. Oke, siap. ini orang Nah, gue